Nabi Isa atau Yesus ya mengaku dirinya nabi. Ya, dalilnya di surat Maryam ayat 30. Nabi Isa atau Yesus mengaku utusan untuk Bani Israel. Dalilnya di surat As-Saff ayat yang ke-6. Yesus di dalam Alkitab juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lukas pasal 4 ayat 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Pak Victor malah menyembah kepada Yesus, berbakti kepada Yesus. Siapa yang suruh? Sementara perintah Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya, itu garis bawahi baik-baik. Matius pasal 4 ayat 10. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya sendiri. Camkan itu baik-baik Pak Victor. Saya lebih tahu Alkitab dibandingkan Anda. Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Itulah otak Anda tidak mampu konsep kekristenan. Jangan Anda menilai. Anda memang tahu wujud Tuhan Anda. Tuhan Anda juga bisa bicara apa tidak. Tuhan Anda punya kaki, punya tangan kanan 2. Anda nggak bisa kan memahami ketuhanan. Makanya, apalagi itu konsep ketuhanan orang Kristen. Anda bilang manusia. Mana pernah orang Kristen menyembah manusia? Yang artinya firman Allah menjadi manusia itu, firman Allah diucapkan oleh manusia Yesus itu, manusia suci itu, manusia kudus itu. Anda paham? Manusia yang berroh kudus, yang berroh Allah, yang bernama sama dengan Bapaknya. Anda paham nggak sampai di sini? Oi. Ada apa, oi? Kok marah-marah, oi? Oi, sudah tua, ingat umur, jangan marah-marah, nanti stroke. Saya tidak marah-marah, saya menjelaskan konsep ketuhanan orang Kristen. Jangan umat-umat lain itu bodoh dan tolol, menganggap orang Kristen itu menyembah manusia. Tidak ada dalilnya satupun dalam Alkitab orang Kristen itu menyembah manusia. Yang disembah orang Kristen adalah roh. Pada paham ya. Makanya yang tolol-tolol itu harus dengan suara lantang kita sampaikan supaya mulutnya itu tidak berkor-kor. Kalau nggak ngerti tentang konsep kekristenan, jangan berbicara sedikit pun. Paham Anda? Ya memang tidak ada dalilnya untuk menyembah manusia Yesus itu memang tidak ada dalilnya. Ya, bahkan perintah Yesus sendiri dalam Alkitab memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, yaitu Tuhannya Yesus. Nah, Anda malah menyembah Yesus. Ya memang tidak ada dalilnya itu, Pak. Sudah, jangan panjang-panjang Anda bicara. Anda nggak bisa mengkhotbahkan saya. Anda jangan baca-baca Alkitab saya. Anda tidak paham. Anda tidak mengerti sedikit pun. Ayubi, Khoril Anam, ya, saya katakan mulai sekarang Anda jangan menjelaskan Alkitab saya. Cukup Anda bertanya. Anda Yesus saja tidak tahu. Yesus yang mana yang kami sembah? Anda tahu siapa Yesus yang mana? Coba saya mau tanya kepada Anda. Yesus yang mana orang Kristen sembah? Nah, sekarang coba Anda jelaskan, ya. Sekarang coba Anda jelaskan Alkitab Anda, ya. Kenapa Anda menyembah Yesus? Siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan seperti itu? Silakan dijawab, ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus yang mana yang kami sembah? Jawab. Ya Yesus yang manusia lah. Yesus anaknya Maria yang terlahir sebagai manusia, dikandung sebagai manusia, lalu diyakini mati di kayu salib sebagai manusia, dan konon katanya naik ke surga sebagai manusia. Apalagi? Masih kurang jelas bahwasanya Yesus itu manusia, Pak Victor? Yesus yang mana yang kami sembah? Dan Yesus saat di bumi atau sudah di surga yang kami sembah? Anda jawab supaya mulut Anda itu tidak sembarangan mengomentarin dalam YouTube channel Anda yang sok tahu. Oh, kalau saya nggak asal ngomong, ya.
tolong pahami. Kalau saya itu nggak asal ngomong, Pak Victor. Ya, Yesus saat di dalam kandungan Maria itu dia sebagai manusia. Saat dilahirkan, saat netek kepada Maria, dia sebagai manusia. Bahkan saat mati di kayu salib yang konon katanya untuk menebus dosa, dia itu sebagai manusia. Dan pada saat terangkat, pada saat diangkat yang konon katanya ke surga dan duduk atau berdiri di sebelah kanan Bapa, kata Stefanus ya, di kisah para rasul pasal 7 ayat yang ke-55, dia itu sebagai anak manusia. Yesus itu adalah manusia. Ya, jadi jangan salahkan muslim jika menuduh bahwasanya umat Kristen itu menyembah manusia, karena memang tidak perlu dituduh pun umat Kristen menyembah manusia, gitu loh. 100% you asal ngomong dalam YouTube Anda yang sok tahu itu, yang sok mengerti tentang kekristenan. Ketika saya tanya Anda tidak ngerti. Yesus yang mana? Yesus saat di bumi, atau Yesus saat menjadi Bapa, atau Yesus setelah dia bangkit? Yang mana Anda tanya? Tuhan orang Kristen itu yang mana? Anda tahu nggak Tuhan orang Kristen itu siapa yang disembah Yesus? Anda tidak paham, menuduh orang Kristen itu menyembah manusia. Apa nggak tolol, goblok, dungu? Anda nggak sadar Anda dungu? Khoril Anam, di channel Anda ngomong senak jidat Anda, ya? Ketahuan Anda bodoh, ya? Pak Victor, saya itu ngomong pakai dalil ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Ya? Kurang apa lagi dalil yang saya jelaskan ya? Tolong catat dan tolong dibuka dan tolong dibaca. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Stefanus melihat anak manusia yang berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu anak manusia itu siapa? Yesus. Orang Kristen nyembah siapa? Ya nyembah Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu manusia. Sedangkan Yesus sendiri memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Dalilnya di mana, Pak Victor? Lukas 4 ayat 8. Mana lagi dalilnya? Matius 4 ayat 10. Yesus juga bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Ya, dalilnya di mana? Di Matius 11 ayat 25. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan adalah Yesus ini Tuhan di mana? Jika Tuhan langit dan bumi ini bukan Yesus. Apakah Pak Victor ini bisa menjawab? Jangan suara Anda semakin bodoh Anda. Semakin tolol Anda, Khoril Anam. Ya. Kami sembah tuh Bapa yang bernama Yesus. Anda paham, tolol? Sudah berkali-kali saya bilang, Bapa kami, Yahweh itu, orang Kristen dekat dengan Yahweh, kami panggil dia Bapa. Bapa itu sama dengan Allah, sama dengan Elohim. Ya, namanya siapa? Yesus. Paham Anda? Buka di Yohanes 17 ayat 11-12, nama Bapa sama nama Allah itu Yesus. Ngerti Anda tolol? Jangan Anda berkomentar-komentar di channel Anda. Saya marah sama Anda, bro. Karena Anda berbicara tentang kekristenan, sok tahu. Itu bukan porsi Anda. Paham Anda itu? Tolol aja, goblok aja Anda. Masih juga berkuar-kuar. Nggak suka saya. Kalau Anda tidak mengerti kekristenan, sok-sok tahu. Jadi kalau tidak Anda mengerti tentang konsep kekristenan, janganlah berbicara. Bicaralah, berdakwah kalian pakai Al-Quran kalian. Jangan memakai Alkitab yang bukan Anda yakini, yang bukan Anda imani, dan yang bukan Anda pelajari. Paham? Mulai hari ini, dilarang membaca Alkitab. Ya, paham? Karena Anda tidak yakin, karena Anda telah menuduh Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Sekarang Anda sok jago mengikutip-kutip isi Alkitab. Paham Anda? Kitab Anda aja sudah mengatakan begitu. Tetapi kenapa umat-umat ini, keledai liar ini memakai isi Alkitab ya? Sakit jiwa kalian. Pak Victor nggak usah ngarang, ya. Pak Victor nggak usah ngarang. Yud he vav he, ya. Yud he vav he atau hasem itu tidak pernah dibentuk.
sebelumnya dan sudahnya. Dalilnya di mana? Di Yesaya pasal 43 ayat 10. Ya. Yod He Vav He atau Hasem itu tidak berubah. Dalilnya di mana? Di Maliaki pasal 3 ayat 6. Saya ngomong pakai dalil, ya. Saya nggak asal ngomong, nggak asal bacot saja, Pak Victor. Ya, Yod He Vav He atau Hasem tidak berubah. Yod He Vav He atau Hasem itu tidak dilahirkan. Yod He Vav He atau Hasem itu tidak pernah mati. Yod He Vav He atau Hasem itu tidak diliputi oleh ruang dan waktu. Ya, sifat-sifat itu juga sama sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak Victor. Camkan itu baik-baik. Saya ngomong pakai dalil. Nah, sekarang saya minta kepada Pak Victor, tolong tunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya dalam Alkitab yang menjelaskan bahwasanya Yod He Vav He itu bernama Yesus. Silakan. Jangan Anda bicara mengenai Alkitab, Anda tidak paham. Memang Allah itu tidak pernah dibentuk. Memang benar. Apa dengan salah dengan ayat itu? Emang Tuhan kami dibentuk? Emang roh itu dibentuk? Anda gobloknya kelewatan tapi sok membahas Alkitab. Kegoblokan Anda akan saya bongkar. Khairil Anam. Roh kan tidak pernah dibentuk. Roh tidak pernah lahir. Anda paham? Tolol Anda menjadi semakin akut Anda. Make-make Alkitab seenaknya tapi nggak mengerti. Ya. Ingat Anda pakai saya, itu benar isi Alkitab itu. Memang Allah tidak pernah dibentuk. Memang Allah tidak pernah lahir. Allah sudah ada dari sononya. Anda paham? Jangan ada goblok, tolol, ya, memakai-makai Alkitab suka-suka Anda. Anda nggak paham itu, ya. Paham Anda? Loh, kata-kata kasihnya sudah mulai keluar, Pak Victor. Mana? Dalilnya di mana? Bahwasanya Yod He Vav He itu bernama Yesus dan pertama. Terus yang kedua, coba terangkan kepada saya sebagai seorang Muslim, Yesus itu dibentuk apa tidak? Yesus itu dilahirkan apa tidak? Yesus itu berubah apa tidak? Yesus itu dilingkupi oleh ruang dan waktu apa tidak? Yesus itu diyakini mati apa tidak? Itu aja dulu, biar otaknya Pak Victor itu sinkron dengan Alkitab gitu loh. Saya sebagai seorang Muslim, ya, lebih memahami Alkitab dibandingkan Anda, Pak Victor. Lebih tahu dalil Alkitab dibandingkan Anda sebagai seorang Kristen. Saya kembali ke aslinya. Memang begitulah. Jika Anda mau berdakwahlah memakai Al-Quran, jangan memakai Alkitab. Karena isi Alkitab Anda tidak paham, Anda tidak imani, Anda tidak yakini, dan Anda tidak pernah belajar tentang Alkitab. Dan Anda telah menuduh Alkitab itu telah dipalsukan. Jadi saran saya, jangan pernah memakai Alkitab kalian berdakwah sama orang Kristen. Pakai doa Al-Quran kalian. Kenapa kalian nggak pakai ya? Saya bingung. Kalian bilang sempurna. Tapi kenapa kalian nggak pakai? Kasihan Al-Quran kalian itu nggak dipakai untuk berdakwah. Hanya mencari Alkitab untuk menjatuh-jatuhkan, menyala-nyalakan Alkitab. Sama saya nggak mampan. Oke? Selamat berjuang semuanya. Jika ada salah-salah kata, itu saya minta maaf. Memang harus keras mengajarin orang-orang keledai liar ini. Karena pikirannya sudah liar. Oke? Shalom. God bless you all. Kalau Al-Quran itu jelas, Pak Victor. Ya, kalau Al-Quran itu jelas, konsep ketuhanannya itu jelas. Coba tanya seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Allah itu ada berapa? Allah itu satu. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang senantiasa merawat, yang menjamin rizki kepada seluruh makhluknya. Itu kalau ditanyakan kepada orang Muslim, ya. Kalau Allah di dalam Al-Quran itu jelas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Ya, di Asy-Syura ayat 11 tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, di Al-An'am ayat 103 Allah itu tidak terlihat oleh pandangan mata manusia. Kalau di Perjanjian Lama itu di Keluaran 33 ayat 20 Musa tidak melihat Allah, Allah tidak dilihat oleh Musa. Dan di Yohanes 5 ayat 37 kata Yesus juga Bapaknya itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar.
Ya, kami Muslim ya lebih tahu ajaran Yesus, perintah-perintah Yesus dibandingkan Anda, Pak Victor, sebagai seorang. Ya, sekarang coba jawab saya, Pak Victor. Di mana dalilnya dalam Alkitab yang menjelaskan bahwasanya Yod He Vav He itu bernama Yesus? Itu satu. Terus yang kedua, ya, Yesus itu dilahirkan apa tidak, dibentuk apa tidak, diyakini mati apa tidak? Nah, silakan dijawab, Pak Victor, jangan kabur. Iya sudah, kalau jelas Anda paparkan dong di sini. Anda berdakwah, jangan Anda memakai Alkitab yang Anda tidak mengerti. Kan goblok itu. Jadi saya aja Anda tidak mengerti, nuduh melahirkan. Kan goblok, saya bilang Anda tidak mengerti tentang Alkitab. Anda tutup mulai hari ini dengan saya, jangan berbicara Alkitab. Bicaralah sama saya tentang Isa Al-Masih kamu. Ya, paham Anda? Supaya Anda tuh mengerti. Saya lihat dalam channel Anda, ya, Anda tidak satupun orang Kristen itu Anda kasih porsi yang benar, yang sesuai dengan diskusinya. Anda potong-potong. Anda menjijikan sama saya, Horil Anam. Anda nggak jujur, Anda nggak fair. Ya, saya melihat channel Anda aja menjijikkan. Paham Anda? Kalau Anda buat channel Anda, buat Anda yang jujur. Ya, Anda jangan nggak jujur. Bersikap dong jujur. Jangan ada potong-potong. Ya udah, minum itu dulu. Jus timun lah supaya agak adem dikit. Oke, Horil Anam. God bless you ya, Horil Anam. Saya kan sudah mendakwahkan, Pak Victor. Ya, saya kan sudah mendakwahkan Al-Qur'an. Ya, saya menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Itu berdasarkan Al-Qur'an, ya. Nabi Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Nabi Isa atau Yesus itu bukan Allah. Nabi Isa atau Yesus itu bukan satu di antara yang tiga bukan tiga di antara yang satu, bukan. Allah ya Allah, Nabi Isa atau Yesus ya Nabi Isa atau Yesus. Nabi Isa bukan Allah, Allah bukan Nabi Isa. Yesus itu bukan Tuhan. Ya, baik berdasarkan Al-Qur'an maupun berdasarkan Alkitab. Ya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwasanya Yesus atau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tapi kalau Nabi Isa atau Yesus itu memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, itu dalilnya banyak bertebaran dalam Al-Qur'an maupun dalam Alkitab. Di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa atau Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Surat Maryam ayat 36. Surat Az-Zukhruf ayat 64, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Nabi Isa atau Yesus ya mengaku dirinya nabi. Ya, dalilnya di surat Maryam ayat 30. Nabi Isa atau Yesus mengaku utusan untuk Bani Israel. Dalilnya di surat As-Saff ayat yang ke-6. Yesus di dalam Alkitab juga memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lukas pasal 4 ayat 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Pak Victor malah menyembah kepada Yesus, berbakti kepada Yesus. Siapa yang suruh? Sementara perintah Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya, itu garis bawahi baik-baik. Matius pasal 4 ayat 10. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya sendiri. Camkan itu baik-baik, Pak Victor. Saya lebih tahu Alkitab dibandingkan Anda. Mau kemana Pak Victor? Mau kemana? Ini Pak Victor mau saya sunat ini pakai cangkul. Jangan kabur dulu. Mari kita uji, ya. Mari kita uji. Siapa yang siapa yang melakukan perintah-perintah Yesus? Ya, siapa yang melakukan ajaran-ajaran Yesus? Muslim apa Kristen? Silakan Pak Victor dilanjut, ya. Jangan kabur. Saya nanti saya sunat pakai cangkul Pak Victor.